Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Santi Saka Putri, NIM 12111008 dari jurusan Yoga dan Kesehatan semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila, yaitu peranan Indonesia dalam G20, peranan saya dalam negara Indonesia, tugas, cita-cita, dan kewajiban saya, yaitu yang pertama, peranan Indonesia dalam G20. Pertama kalinya, Indonesia diberikan kepercayaan dan kehormatan memegang presidensi Group of 20 atau G20 tahun 2022 dari 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 digelar di Bali, yaitu The Ampura Kempinski, Nusa Dua, Bali. G20 merupakan forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi serta pembangunan. Sebagai pemegang presidensi tahun 2022, Indonesia memiliki peran menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20. Untuk itu, perhelatan ini dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai wadah serta ajang menunjukkan posisi negara kita dalam memimpin forum global yang bertujuan mengatasi berbagai tantangan serta isu di tingkat dunia. Tekanan serta krisis di berbagai aspek akibat pandemi COVID-19 mendorong G20 yang memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan. Untuk itu, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Tema ini diangkat oleh Indonesia sebagai suatu upaya dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia secara bersama-sama tanpa ada satu negara pun yang tertinggal, serta mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, serta menyeluruh pasca pandemi. Selama memegang presidensi G20, Indonesia akan membahas penanganan kesehatan secara menyeluruh, transformasi berbasis digital, serta transisi menuju energi yang berkelanjutan. Dengan berbagai kegiatan G20 Indonesia sepanjang tahun tersebut, tentunya banyak manfaat strategis yang dapat diperoleh baik aspek ekonomi, politik luar negeri, serta pembangunan sosial. Dari aspek ekonomi diharapkan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia. Sedangkan dari aspek politik, Indonesia dapat mendorong kerjasama dan menginisiasi hasil nyata dari sektor prioritas yang strategis bagi pemulihan. Hal ini tentunya dapat menjadi suatu momentum bagi Indonesia untuk mendapat kredibilitas atau kepercayaan dunia dalam memimpin pemulihan global. Yang kedua yaitu posisi saya dalam negara Indonesia, yaitu sebagai seorang pelajar dan atau mahasiswa yang berkewajiban untuk menuntut ilmu dengan baik, mengamalkan ajaran yang telah diberikan oleh Bapak Ibu para dosen di kampus sehingga dapat menerapkan ilmu tersebut di masyarakat dan keluarga. Tidak hanya itu juga, kita harus aktif mengikuti organisasi-organisasi di kampus. Yang ketiga yaitu cita-cita saya adalah yang paling utama membahagiakan orang tua saya dengan mengangkat derajat orang tua. Saya juga astungkara bisa menjadi seorang instruktur yoga nasional atau dunia dan juga menjadi pengobat tradisional. Yaitu selanjutnya tugas dan kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa yaitu belajar dengan giat, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen dan juga menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu dan hasil yang memuaskan. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.